Halo sahabat trader, ketemu lagi dengan saya Mary Putri FA, dan pada kesempatan kali ini kita bakal membahas daily market seperti biasa di hari Rabu 29 September 2021. Oke, yang bakal kita bahas apa nih? Seperti biasa ya, kita bakal ngebahas pair mata uang SAU/USD untuk hari ini. Ya, kita lihat ke marketnya. Yang pertama itu yang selalu saya perhatikan itu kita harus tahu dulu batasan harga pivot hari ini itu di mana. Untuk pivot hari ini, kalau misalnya kita potret dengan kalkulator pivot ya, di kalkulator harga high, low, dan close di hari sebelumnya, harga pivot sekarang itu ada di kita garisin dulu pakai garis horizontal. Garis pivot sekarang itu di 1738. Oke, 38,69. Nah, di sini ya. Ini hasilnya dari mana? Hasilnya itu dari penjumlahan harga low, high, dan close candle harian kemarin dibagi 3. Oke, kita udah nemuin pivotnya. Ternyata kita bisa simpulin di sini ada satu candle yang memang udah nembus harga pivot. Harga pivot ditembus itu otomatis kan target berikutnya adalah harga tertinggi sebelum harga tertinggi terdekatnya. Oke, kita lihat di garis horizontal lagi. Patokannya itu di harga tertinggi. Harga tertinggi kemarin ya. Kita bisa lihat di harga tertinggi kemarin itu ada di harga, kelihatan di handphone nih ya. Oh, di sini kita lihat deh. Ini kan jam kemarin tanggal 28 ya. Nah, 28 kemarin harga tertingginya itu ada di 17. Ini berarti 1754. Ini harga tertinggi hari kemarin. Berarti kalau kita menyimpulkan di sini adanya SBR atau support. Kita gambar deh ya di sini. Mana ya? Ini kok nggak ke gambar-gambar? Kita lihat di sini. Ini ada namanya SBR atau support become resistant. Yang tadinya dia itu adalah suatu support di tanggal 23, itu adalah suatu support, tapi pada saat tanggal 27 dia tembus ke bawah, ini bukan lagi support, tapi ini udah bisa disebut resisten atau patokan harga tertingginya. Jadi kalau misalnya kita ada kenaikan sekarang nih, targetnya kemana? Bisa di support become resistant ini. Oke. Nah, ini berarti batasannya sekarang ya. Karena satu pivot kita di 1738 itu udah ketembus, jadi target selanjutnya adalah kenaikan di 1742. Yang pertama. Terus ini target pertama. Nah, nanti kalau misalkan nih si pivot ini bisa kembali ke arah, atau misalkan false break ya, si pivot ini nggak jadi terbreak di 1738, berarti harga tujuannya kemana? Ke supportnya. Kita sekarang tandain supportnya ada di mana sih. Nah, Kalau misalnya kita garis tarik secara horizontal,
kita tarik garis secara horizontal, kita bisa lihat kalau misalkan untuk garis pivot support terdekat, nah kita bisa lihat nih, ini bisa ditarik gak sih? Kita bikin lagi deh ya. Kita bisa lihat di sini dia 1732 itu adalah support terdekatnya, yang dimana itu adalah harga terendah yang memang kemarin yang sudah dilalui hari kemarin itu di 1732. Jadi kalau misalkan nih sekarang ini kan karena breaknya itu baru satu candle untuk nge-break pivotnya di 1738, kemungkinan ada ke 1742, kemungkinan bisa aja, karena setelah si pivot ini tertembus, otomatis target selanjutnya adalah harga resisten atau harga tertingginya. Dan kalau misalkan memang ini false break, ini kan muncul ada candle seller nih, ini bisa terjadi false break, bisa aja karena kemarin aja walaupun udah tertembus pivot di atas tembusnya, itu dia bisa balik lagi. Kenapa? Karena si harga pivot ini tuh sama dia dikejar dan dikatakan bahwa ini adalah false breaknya si pivotnya. Oke, kalau misalnya kita lihat ya di sini, kita lihat di sini false breaknya pivot di 17.8. Kita bisa lihat false breaknya dari mana sih? Kita biasanya tunggu close candle di time frame H1. Kalau misalkan time frame H1 nih menembus candle si pivotnya arahnya kemana, kita bisa menentukan. Kayak sekarang sebenarnya kalau misalkan ini bisa ambil buy dan targetnya di 17.42, bisa-bisa aja. Cuma mungkin batasan resikonya di mana sih? Batasan resiko ya berarti di sini. Nah, sekarang kita lihat untuk false breaknya tuh di mana ya? Kita lihat di sini kan, ini yang tadi saya tandain itu adalah pivotnya nih. Nah, false breaknya itu karena sebenarnya ini tuh kalau misalnya kita lihat di candlenya itu ada false break yang memang tembus ke atas ya, otomatis targetnya di sini yang tadi pertama saya bilang, yaitu area SBR atau support become resistant. Terus area keduanya di mana? Area keduanya itu bisa kita tandain di sini 1745. Nah, sekarang kalau misalkan false break atau misalkan nggak jadi nih breaknya, break atasnya malah balik lagi ke bawah dan malah ngebreak harga pivot di bawah, otomatis berarti target dia pada saat ngebreak bawah, breakdown, itu adalah targetnya harga terendahnya. Harga terendahnya di mana sih? Harga terendahnya itu kita bisa tandain di sini di 1732, itu harga terendah kemarin. Dan kita tandain lagi satu lagi harga terendah. Biasanya saya ngasih daily market tuh satu harga pivot, dua harga tertinggi, dan dua harga terendah. Nah, kalau misalkan harga terendahnya itu adalah harga terendah yang kemarin ya, tanggal 28, itu di 1732. Nah, ini untuk daily market untuk harian hari ini. Jadi kalau misalnya harian, sebenarnya pakai pivot itu udah bagus banget. Karena apa? Itu sebagai patokan kemana arah mau market mau berjalan, terus cukup support dan resisten, udah itu aja. Karena apa? Pada dasarnya ya kita itu trading forex itu ya kita membeli di harga terendah dan kita menjual di harga tertingginya. Jadi asalkan kita udah tahu batasan-batasan itu. Kalau misalkan memang batasan itu belum ada yang terlampaui atau misalkan masih di tengah-tengah, ya mending gak usah masuk market dulu.
tapi kita tunggu di momen terbaiknya. Momen terbaiknya ya di mana? Ya di best price-nya itu, kayak gitu. Ini untuk hariannya ya, tapi kalau misalkan untuk masalah tren, kita masih ngelihat mungkin harus dilihat dari time frame besar. Oke, untuk sekarang mungkin kita bisa ambil posisi. Ini kan masih menit 25 ya. 25 itu belum mengkonfirmasi false break-nya atau enggak. Kalau misalkan menit 25 itu udah terkonfirmasi false break, berarti otomatis ada dua kemungkinan. Kalau misalkan dia false break, nanti kita lihat di candle setelah ini ya. Candle setelah ini kalau dia false break di pivot 1738, kita bisa ambil peluang selnya di situ pada saat false break dengan target profit 1732. SL-nya kita bisa kasih di atas harga pivot, entah itu mungkin di 1741. Itu untuk kalau sisanya itu false break di pivotnya. Tapi kalau misalkan di candle nanti close candle ini ternyata tidak false break, kita bisa follow buy-nya dengan target yang pertama itu di 1741, target kedua di 1746. Itu dengan resikonya kita simpen di bawah harga pivotnya. Harga pivotnya itu di mana ya? Mungkin kita bisa kasih di sekitar 1735 untuk resikonya. Nah, untuk masalah resiko sebenarnya di sini ada dua. Gimana kita menentukan cara untuk menentukan resiko ya, atau manajemen resiko. Yang pertama itu kita bisa dari patokan false break atau breaknya, atau kita bisa pakai risk reward ratio. Risk reward ratio di sini tuh yang dimaksud mungkin bisa 50-50 atau 3/4 atau 1/2 atau 1/1. Itu kembali tergantung oleh para tradernya sendiri. Cuman kalau misalkan pilihan risk ratio itu tergantung dari si yang mempunyai akunnya. Jadi mau pilih yang mana, entah itu mau pakai batasan support resisten atau mau pakai risk ratio-nya. Cuman kalau misalkan untuk open posisinya, kalau kita sarankan ya ini, kita tunggu dulu false break atau enggaknya di nanti setelah satu candle selesai. Ini udah dikasih batasan harga tertinggi, harga terendah, dan juga pivot hari ini. Oke, mungkin untuk mata uang SAU untuk daily market untuk hari ini cukup sekian. Kalau misalkan memang ada peluang, tadi udah dikasih 2 kali peluang ya. Kalau misalkan ada yang false break berarti kita sell. Kalau misalkan tidak false break atau misalkan dia break di atas, kita bisa ambil peluang buy-nya. Mungkin cukup sekian untuk daily market hari ini. Semoga sesuai, dan jangan lupa like, share, and subscribe juga channel YouTube kita, karena kita bakal share daily market setiap hari dan bakal kita share harga terupdate juga setiap hari supaya kita dapetin momen yang tepat. Oke, saya Mary Putri, sampai ketemu lagi. Bye.